Partai Amanat Nasional optimis Ridwan Kamil bisa mendongkrak elektabilitas di Jakarta. Istana bantah sewa 1.000 unit mobil di HUT RI di IKN. DPR merespon wacana kontrasepsi bagi pelajar. Pembagian sejuta bendera sambut HUT RI ke-79. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita bisa menyajikan informasi yang menarik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, ekonomi dan juga hiburan untuk Anda. Pasti tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Tadi juga ada nama dari Ridwan Kamil yang saat ini masih terus diperbincangkan di masyarakat Indonesia terkait akan majunya di Pilkada Serentak 2024. Ya, berbagai informasi lainnya akan kami sajikan di Menyapa Pagi kali ini bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Ya baik pemirsa, kita awali informasinya terkait dengan Pilkada DKI Jakarta yang semakin menarik menjelang akhir pendaftaran kandidat calon kepala daerah di KPU. Dan nama Ridwan Kamil diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang. Dan berikut informasinya untuk Anda. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka deklarasi. Bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Berarti hadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari 1. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain,
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan, pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu. Ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta, jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI, menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya, gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja, itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya, gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia, tidak ada calon yang lain ya, mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena publik udah capek kalau cuman mengurusin pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Ya pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN angkat bicara terkait elektabilitas Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Sekjen Partai PAN Edi Suparno juga mengatakan bahwa RK mempunyai kemampuan untuk mendongkrak elektabilitasnya dalam waktu dekat. Nama ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjadi rival Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mendatang. PAN mengaku optimis RK mempunyai peluang untuk terpilih sebagai gubernur Jakarta dan mampu meningkatkan elektabilitasnya. Sekjen PAN Edi Suparno sempat menyinggung kesuksesan Anies pada Pilgub Jakarta tahun 2017. Edi menyebut saat itu Anies selalu berada di bawah Ahok dalam berbagai survei. Oleh karena itu ia percaya kepada RK dapat memanfaatkan sisa waktu pilkada
untuk memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta mendatang. Waktu Anies Baswedan maju di tahun 2017 itu juga elektabilitasnya 3%, tapi bisa masuk, bisa melonjak kok. Jadi saya kira waktu yang tersisa 3 bulan ini masih bisa dimanfaatkan secara baik, apalagi Pak Ridwan Kamil itu kan sangat sangat gencar berada di bawah sorotan media, apakah media teman-teman elektronik atau media sosial, sehingga saya kira dia punya kemampuan untuk mampu mendongkrak elektabilitasnya secara cepat dalam 3 bulan ke depan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan perkembangan rencana pengusungan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta mendatang. Doli juga mengatakan bahwa Ridwan Kamil telah diterima oleh seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan juga di luar Koalisi Indonesia Maju atau KIM+. Pencalonan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mendatang disebut telah disetujui oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju maupun partai yang akan bergabung ke dalam KIM+. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli mengatakan pencalonan RK sebagai Bacagub Jakarta akan diputuskan terlebih dahulu di dalam internal KIM ataupun KIM+. Setelah putusan tersebut nantinya final, akan memasuki tahap komunikasi terkait pendamping RK untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Bahwa Golkar memberikan dukungan kepada saudara Deddy Mulyadi, maka otomatis kan tiket yang selama ini diberikan kepada Ridwan Kamil yang ada 2, Jawa Barat dan Jakarta, maka kan yang Jawa Barat sudah invalid, maka yang valid tinggal di Jakarta. Nah tapi kan seperti juga yang sering saya katakan, keputusan akhir itu kan tentu Golkar karena bagian dari Koalisi Indonesia Maju akan membicarakannya bersama dengan pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Nah alhamdulillah secara informal sepertinya nama Ridwan Kamil sudah diterima. Jadi kan prosesnya itu kan Golkar yang mempropos nih sekarang, mempropos nama Ridwan Kamil ke Jakarta, ke semua partai politik, ya, baik yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Nah alhamdulillah semua yang berada di Koalisi Indonesia Maju menerima, dan juga begitu di luar yang Koalisi Indonesia Maju merespon secara positif. Nah ini yang sekarang sedang kita matangkan, ya. Partai-partai politik yang menerima secara positif, yang menanggapi secara positif proposal yang disampaikan oleh Golkar. Mudah-mudahan nanti jadi proposalnya KIM, ditambah juga nanti oleh teman-teman partai politik yang lain. Nah baru nanti setelah diputuskan secara bersama, oke fix, misalnya mereka menerima Ridwan Kamil sebagai calon kepala daerah, baru kita bicara sama-sama siapa yang akan menjadi calon wakil kepala daerah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai wacana terbentuknya KIM+ khususnya di Pilkada Jakarta membuat Anies Baswedan tidak memiliki kendaraan politik. Dan menurutnya Nasdem, PKB bahkan PKS disinyalir akan bergabung ke dalam KIM+ di Pilkada Jakarta. Ya, majunya Ridwan Kamil di daerah khusus Jakarta itu tentu menjadi sebuah kenyataan politik di DKI yang memang kelihatannya RK dimajukan dari KIM+ untuk bisa melawan Anies. Bahkan bukan hanya melawan Anies, bisa menjegal Anies. Kalau KIM+-nya itu skemanya berjalan, ya, terrealisasi, terimplementasi, terlaksana, ya otomatis dong PKB masuk ke KIM+, Nasdem juga masuk, lalu PKS juga bergabung, maka ya Anies tidak bisa berlayar, tidak dapat partai, tidak dapat tiket, tidak dapat perahu, hanya menyisakan PDIP kan tidak punya golden ticket. Jadi dalam konteks majunya RK, saya meyakini ya bahwa RK maju, dimunculkan untuk melawan Anies, bahkan bukan hanya melawan, tetapi ini ingin memastikan bahwa RK didukung KIM+ itu ingin melawan kota kosong atau ingin menjegal Anies, ya, karena kalau Anies maju ya cukup kuat, elektabilitasnya juga tinggi, tentu KIM+ beresiko kalau harus melawan Anies, maka melawan kota kosong itu menjadi pilihan, atau katakanlah mengeliminasi Anies sejak awal itu menjadi sebuah pilihan. Maka kemungkinan ketika RK didukung, diusung oleh KIM+ itu kelihatannya skemanya juga skema menjegal Anies dengan melawan kota kosong.
Dengan adanya pembentukan Kim Plus ini menjadi sesuatu yang mungkin kalau misalnya kata Ujang Komarudin, Anies Baswedan ini tidak memiliki kendaraan untuk maju ataupun dalam perpolitikan Indonesia seperti itu. Karena kita melihat banyak sekali dari Kim Plus sendiri sudah mengusung nama Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta serentak 2024. Nah, kalau kita melihat dari pencalonan Ridwan Kamil ini disinyalir akan menjegal dari Anies Baswedan seperti itu. Karena kalau kita melihat kalau misalkan Kim Plus ini akan terbentuk, artinya ada kemungkinan plusnya ini adalah PKS, kemudian ada PKB dan juga Nasdem. Artinya masih ada satu partai yakni PDI Perjuangan. Namun PDI Perjuangan tidak seberuntung di Pilpres 2024, yakni tidak memiliki karpet merah untuk bisa mencalonkan cagup dan cawagupnya sendiri. Dan artinya memang membutuhkan teman. Kalaupun memang sisa PDI Perjuangan, Anies memang tidak ada harapan lagi seperti itu. Betul, tapi apapun nanti hasilnya kita doakan saja yang terbaik ya untuk semuanya seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya di mana nama Deddy Mulyadi digadang-gadang ini akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat mendatang. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa sosok calon wakil gubernur untuk Pilgub Jawa Barat berasal dari partai kader internal Golkar. Nama Deddy Mulyadi saat ini digadang-gadang akan ikut maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Pencalonan Deddy Mulyadi ini pun telah disepakati oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pendamping Deddy Mulyadi nantinya merupakan kader internal Partai Golkar. Doli menyebut keputusan nama cawagup tersebut Nangin Dua akan disampaikan kepada Deddy dan diputuskan secara bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju dan Kim Plus. Adapun nama-nama yang mencuat menjadi pendamping Deddy ini yakni Atalia Praratya, Ade Ginanjar, Dadang Nasir, Aceh Hasan Syadzili, serta Ketua DPD Golkar Iswara. Ya, sekarang sedang kita godok. Ya, memang sudah ada kesepakatan. Insya Allah calon wakil gubernur dari Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat berasal dari kader Partai Golkar, ya. Dan sekarang kami sedang menggodok, ya, termasuk malam ini mungkin salah satu yang dibicarakan siapa nama yang nanti akan kita usung, yang dikeluarkan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur Pak Deddy Mulyadi. Baik. Ya, macam, ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Syadzili yang ketua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi, dan itu nanti pada akhirnya juga diputuskan secara bersama dengan partai politik Koalisi Indonesia Maju atau yang menambah dukungan terhadap pasangan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Koalisi Indonesia Maju masih membutuhkan waktu untuk menentukan pasangan calon di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dan meski demikian, Muzani juga menyebut pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dari koalisi partainya ini akan segera diumumkan. Ketua Umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju hingga kini masih terus mendiskusikan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Kim kemungkinan akan mengusung mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat, namun mengenai pendamping Deddy hal itu masih terus dibicarakan. Meski tak intensif memonitor perkembangan koalisi di Jawa Barat jelang Pilkada, Muzani mengaku hingga saat ini Kim masih solid untuk maju bersama di Pilkada Jabar. Iya, untuk Jawa Barat Pak Prabowo dan partai-partai koalisi yang bergabung masih perlu sedikit waktu untuk mengerucutkan pada pilihan politik yang sama dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera diumumkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Barat. Ya, sedang dibicarakan, ya, sedang dibicarakan. Kita perlu sedikit waktu untuk mengerucutkan tentang pilihan-pilihan politik untuk di Jawa Barat. Ya, ada beberapa pertemuan keseluruhan Koalisi Indonesia Maju belum dilakukan, mungkin dalam waktu dekat, tapi beberapa ketua umum, Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, termasuk Pak AHY juga intens bertemu dengan Pak Prabowo. Pak Sekjen, tapi bisa dipastikan kalau di Pilkada Jawa Barat itu Kim bakal bersama gitu? Insya Allah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Ya, masih seputar dengan isu pencalonan dari Deddy Mulyadi. Ini ada informasi selanjutnya, mantan Wali Kota Bogor 2 periode, sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya resmi mengundurkan diri dari Pilkada 2024. Dan hal itu juga diungkapkan Bima Arya setelah Koalisi Indonesia Maju mengusung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Bima Arya menjelaskan karena partainya merupakan bagian dari Kim, maka dirinya akan patuh terhadap keputusan partai. Dirinya juga siap untuk mengikuti keputusan partai dengan mendukung mantan Bupati Purwakarta 2 periode, Deddy Mulyadi, untuk berkontestasi pada gelaran Pilkada Jawa Barat. Selain itu, Bima Arya juga sedikit membocorkan soal siapa yang akan mendampingi calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, pada Pilkada mendatang. Dirinya menyebut bahwa Deddy Mulyadi akan berpasangan dengan kader Partai Golkar. Sebelumnya, Bima Arya juga digadang-gadang akan meramaikan bursa Pilgub Jawa Barat 2024. Dirinya pun telah melakukan safari politik ke sejumlah tokoh dan juga partai, termasuk telah bertemu dengan calon gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Kim Deddy Mulyadi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Bima Arya baru saja mengundurkan diri untuk maju di Pilkada serentak 2024, yaitu di mana di Jawa Barat ya, Andi. Dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat dari pernyataan Bima Arya mengatakan bahwa akan nurut saja kepada partai yang telah mengusungnya. Seperti itu, apapun keputusannya dari partai, dirinya juga akan terus mendukung dan juga tidak apa-apa dengan hal tersebut. Seperti itu, karena kalau misalnya kita melihat dari Bima Arya sendiri juga sangat mendukung Deddy Mulyadi untuk maju di Pilkada serentak 2024. Ya, karena kalau kita melihat ini dari Partai Gerindra dan juga Partai Golkar, tentu ini sudah sepakat. Artinya memang kalau dari kedua partai ini sudah sepakat dan mengungkapkan bahwa memang di dalam pembicaraan Koalisi Indonesia Maju ini sudah sepakat untuk mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Namun kita masih menunggu surat rekomendasi ini akan dikeluarkan kapan, seperti itu ya. Dan juga kira-kira wakilnya siapa, karena memang berdasarkan informasi yang kami dengar ataupun yang kami dapat, ini wakilnya ini dipastikan adalah dari Partai Golkar, seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan siapapun nanti pasangannya dan hasilnya terkait dengan Bima Arya yang tidak jadi untuk maju di Pilkada serentak 2024 ini sudah direncanakan dan juga sudah dibicarakan secara baik-baik. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Ini ada informasi selanjutnya di mana Densus 88 Anti Teror Polri memastikan tersangka teroris yang ditangkap di Batu Malang, Jawa Timur dan di kawasan Jakarta Barat tidak berkaitan dengan aksi teror pada Hari Besar Nasional seperti peringatan 17 Agustus. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil pendalaman penyidik atas kasus tersebut. Jubir Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar menyebut penangkapan teroris di Jawa Timur tidak berkaitan dengan teroris yang diamankan di Jakarta Barat. Meski keduanya terpapar dan juga terafiliasi Daulah Islamiyah atau kelompok ISIS, Aswin mengatakan grup dan juga media sosial yang diakses tersangka terduga teroris berbeda. Aswin menuturkan dari hasil pendalaman penyidik, penangkapan teroris di Jawa Timur dan di Jakarta Barat tidak terkait dengan aksi teror yang maupun aksi bom pada hari-hari besar nasional. Lebih lanjut, Aswin menyampaikan tidak ada peningkatan ancaman terorisme menjelang peringatan 17 Agustus mendatang. Nah, jadi yang jelas sebenarnya tidak ada istilah menjelang 17 Agustus atau menjelang tahun baru nanti. Densus 88 itu
24/7 gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek ancaman teror itu pasti kita akan lakukan tindakan gitu. Dan kita tidak memerlukan trigger seperti akan ada peringatan 17 Agustus bahwa kita kemudian lebih aktif, enggak. Densus 88 sehari-harinya memang demikian ya. Memang selalu melakukan aktivitas monitoring ini 24 jam sehari gitu. Sejauh ini tidak ada ya, sejauh ini tidak ada eskalasi peningkatan ancaman sampai dengan menjelang peringatan 17 Agustus. Dan 2 penangkapan ini tidak terkait dengan event-event atau peristiwa nasional yang terjadi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini kalau kita melihat dari antisipasi yang dilakukan oleh tim Densus 88 anti teror Polri, ini adalah sebuah langkah yang bagus sekali karena memang bisa mendeteksi terduga teroris yang ada di Batu, Malang, Jawa Timur, dan juga yang kemarin beberapa waktu yang lalu ditangkap di kawasan Jakarta Barat. Artinya memang kalau berdasarkan hasil penyelidikan dari tim Densus 88 ini tidak ada namanya indikasi akan terjadinya bentuk pengancaman untuk di tanggal hari besar 17 Agustus ya. Dan mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus nanti ini bisa terus aman seperti itu ya, tidak ada kejahatan-kejahatan, bahkan ada aksi teror apapun Densus 88 ini bisa terus sigap seperti itu ya. Dan bukan hanya 17 Agustus saja karena memang bulan depan kita juga akan menghadapi namanya pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan ini juga harus dilakukan diperhatikan pengamanan, seperti lebih itu, lagi. pengamanan yang dievaluasi kembali. Dan informasi kita lanjutkan pemirsa, Kepala Kantor Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono membantah kabar akan menyewa 1.000 mobil untuk keperluan upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN. Dan pemerintah juga diungkapkan hanya menyiapkan bus bagi para undangan yang akan hadir dalam upacara bendera yang jumlahnya mencapai 2.000 orang. Bantahan itu disampaikan Kepala Kantor Sekretariat Kepresidenan yang juga PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung Kesenian Jakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menurut Heru, dirinya tak mengetahui dari mana informasi pemerintah akan penyewaan 1.000 mobil bagi para undangan yang akan menghadiri upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di Istana Negara IKN. Pemerintah hanya akan menyiapkan bus bagi para undangan yang akan menghadiri upacara bendera di IKN dan tidak memperkenankan adanya mobil pribadi di sekitar IKN saat upacara. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, cukup. Jadi yang benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Ya, udah itu. Kalau arahan dari Pak Presiden yang mengundang banyak kepala daerah ke IKN, sebenarnya arahannya apa sih, Pak? Ya, macam-macam ya. Ya, tentunya dalam menjelang pilkada, 17 Agustus dan seterusnya, nanti itu materinya disiapkan oleh Pak Mensesnek dan Pak Seskap. Dan soal uang sewa 25 juta per hari itu betul, Pak? Soal 25 juta per hari untuk uang sewa itu berarti itu keliru atau gimana? Saya sampaikan Kementerian Sekretariat Negara tidak menyewa sebanyak 1.000 unit. Jadi kalau tidak menyewa ya angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Menurut Heru, upacara kemerdekaan di IKN akan dihadiri sekitar 2.000 undangan, serta 1.000 peserta yang berasal dari pekerja dan juga warga di sekitar IKN akan mengikuti upacara pengibaran bendera dan juga penurunan bendera pusaka di Plaza Seremoni. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini terkait dengan kabar yang simpang siur kalau misalnya bahwa banyak sekali orang-orang yang mengatakan nanti untuk para undangan yang datang ke IKN untuk di hari besar 17 Agustus nanti ini akan menggunakan ribuan mobil pribadi. Bahkan kalau misalnya kita melihat ada beberapa pernyataan dari pemerintah daerah juga mengatakan bahwa tidak ada mobil pribadi yang nantinya akan menuju ke IKN seperti itu. Dan semuanya sudah dialokasikan, semuanya sudah dipastikan dan juga sudah dipersiapkan untuk menggunakan bus bersama-sama. Betul, karena ini adalah bentuk bantahan dari istana, artinya berita tersebut tidak benar ya. Betul, kabar berita tersebut. Hoax, ya. Karena memang kalau kita berdasarkan berita yang beredar katanya 25 juta rupiah per mobilnya seperti itu. Ini cukup
angka yang fantastis, Betul, namun sudah memakan dibantah. banyak sekali keuangan seperti itu ya, dan mudah-mudahan berita-berita hoax ini tidak tersebar kemana-mana karena Betul. juga dari pihak istana ataupun juga IKN sendiri sangat mempertimbangkan dan juga melibatkan media seperti itu agar bisa menangkal berita-berita hoax. Oke, Kita beralih pemirsa. ke informasi lainnya di mana Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ini mengungkap bahwa program dana desa telah efektif menekan angka kemiskinan di Indonesia. Ya, menurutnya dana desa telah berhasil memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di desa. Hal ini disampaikan oleh Tommy sapaan akrab Thomas Djiwandono pada seminar keterbukaan informasi publik dengan tema transparansi, dana desa dan juga pengentasan kemiskinan di Gedung Juanda Kemenke, Jakarta hari Selasa 6 Agustus 2024. Dalam data yang disebutkan oleh Tommy menunjukkan bahwa program dana desa terus mengalami kenaikan setiap tahun. Dari yang semula tahun 2015 sebanyak 20,6 triliun rupiah hingga tahun 2024 sebanyak 71 triliun rupiah. Tommy pun menjelaskan bahwa program dana desa ini telah berhasil atau efektif untuk menekankan angka kemiskinan di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 0,68 juta dibanding bulan Maret 2023. Selain itu, tingkat kemiskinan di pedesaan pun turun 0,43% dan di perkotaan turun 0,20%. Hal ini terutama terkait dengan dana desa yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan memajukan perekonomian desa. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024, jumlah dana desa digulirkan sebesar 71 triliun rupiah. Jumlah penerima dana desa juga semakin meningkat. Tahun 2024, dana desa dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa. Lebih lanjut, Tommy pun juga mengatakan bahwa arah kebijakan program dana desa di tahun 2024 akan difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta program prioritas desa sesuai dengan potensi dan karakter desa masing-masing. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, masih seputar dengan ekonomi dari masyarakat Indonesia. Betul. Ini ada juga respon dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut merespon perihal tingginya angka pengangguran di Indonesia yang termasuk dalam usia produktif. Wapres menekankan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lapangan kerja serta kompetensi angkatan kerja. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai mengunjungi Museumku Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 7 Agustus 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 16% angka pengangguran di Indonesia disumbangkan oleh usia produktif, yaitu usia 25 hingga 29 tahun. Menanggapi hal ini, Wapres menekankan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lapangan kerja serta kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Di antaranya, pemerintah memperbanyak investasi agar bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan pekerja melalui pelatihan maupun pendidikan vokasi. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menuturkan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Kemudian juga mendorong ekonomi kreatif masyarakat dengan ada fasilitas-fasilitas seperti KUR ya di daerah. Kemudian juga kita membangun, menghidupkan lahan-lahan yang nganggur dia untuk mereka yang mau bertani dengan cara-cara yang lebih modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Wakil Presiden Maruf Amin yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dan juga pekerjaan di Indonesia ini sangat rendah seperti itu ya. Kita membutuhkan sekali banyak seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang usianya sudah produktif seperti itu tapi masih pengangguran. Kalau misalnya kita untuk memberikan generasi-generasi muda yang juga bisa meningkatkan kualitas bangsa Indonesia seperti itu ya, harus terciptanya lapangan kerja yang sama ratanya agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih berkembang lagi gitu, lebih maju lagi. Dan karena kalau kita bisa melihat sektor UMKM ini jadi sektor yang cukup penting ya untuk memberantas dari angka pengangguran di Indonesia. Artinya memang kalau kita melihat dari pemerintahan yang saat ini tengah gencar melakukan percepatan atau mendorong sektor ekonomi melalui UMKM, ini juga kita harapkan di pemerintahan selanjutnya ini bisa lebih digencarkan lagi supaya angka pengangguran di Indonesia semakin lama secara bertahap ini menurun ya diharapkan. Ya, sehingga angka kemiskinan dan juga kita bisa memberantas kemiskinan di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. It's 5:30 a.m. in Dubai, 8:30 a.m. in Jakarta, and 11:30 a.m. in Sydney. Good morning, world. Welcome to Sinpo International News Report. I'm Arif Rifai, and now let's get to the headline for this hour. Spokesman for the U.S. State Department, Matthew Miller, asked all parties to refrain from further violence in Bangladesh because many victims' lives have been lost. This was conveyed by him at press conference in Washington, D.C. U.S. State Department spokesman Matthew Miller urged all parties to refrain from further violence after Prime Minister Sheikh Hasina left the country following nationwide protests following by acts of violence. Matthew called for calm and restraint in Bangladesh. His speech called for U.S. support for the people of Bangladesh, after seeing too many lives lost in recent weeks due to the actions of Bangladesh's students demonstrating for the abolition of the quota system that provides 30% of government jobs for the families of veterans of the 1971 Bangladesh Liberation War. The demonstrations led to the death of 200 of them. The students also demand the resignation of Hasina and justice for those who had been killed. Matthew also added that the U.S. support that any transition of government be carried out according to Bangladeshi law, especially following the instruction of the Army Chief, General Warga-Uzzaman, to form the interim government. Turning to Bangladesh, we have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. Too many lives have been lost over the course of the past several weeks, and we urge calm and restraint in the days ahead. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Finally, we are deeply saddened about the reports of human rights abuses, casualties, and injuries over the week. Mas Siregar, Sinpo International News Report.
After being appointed by Kamala Harris as her companion as Democratic vice presidential candidate for the United States, Tim Walz delivered his first speech in front of his supporters in Philadelphia, United States some time ago. He believed he will continue to support Kamala as the next edition presidential candidate without hearing the many criticism circulating against him. Governor of the state of Minnesota and also vice presidential candidate Kamala Harris, Tim Walz gave his first speech in front of his supporters in the city of Philadelphia last Tuesday. Walz is optimistic that his appointment as vice presidential candidate will give vote electability to Democrat Party, especially Walz, who was a humorist and attitude-cheerful. On the occasion, Walz affirmed that he wants to meet with his political opponent Trump in the election debate for the presidential and vice presidential of the United States in the upcoming edition. This was defined by the governor of Minnesota to expose the United States people the best qualities of the Democrat Party needed. The election of the President and Vice President of the United States will be held in early November. Then Walz is fair waiting for this momentum for the Democrat Party to maintain the government of the United States, especially accompanying Kamala Harris as President of the United States. J.D. Vance literally wrote the foreword for the architect of the Project 2025 agenda. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. Max Oller, Sinpo International News Report. Hundreds of activists relied in Kaduna on Tuesday, calling for Russian aid amid soaring inflation rates in Nigeria. Protesters waving Russian flag chanted and demanded assistance from Moscow. They gathered for the march while police officers were seen patrolling the area. The businessman Muhammad Nafi Aminu urged Russia to provide food and military support. He noted that the high food inflation and the costly petroleum prices in Nigeria. At least 40 activists were detained, with authorities labeling the demonstration as treasonable. The Russian embassy denied any involvement, stating non-interference in Nigerian affairs. Protests continued despite a 24-hour curfew. Nigeria's inflation rate hit 34.19% in June 2024, according to the World Bank Group, the highest inflation since March 1996, while 87 million of its citizens are estimated to live below the poverty line. The inflation believed have been accelerated by President Bola Ahmed Tinubu's decision to remove full subsidies and liberalize the currency to improve the economy shortly. Ni babban bakin ciki na wai yanzu a Najeriya. Wai yanzu a Najeriya abinda zaka je ka gani. Rachel, Sinpo International News Report. The Indian Army has been deployed to Pune in Maharashtra after deadly monsoon rains caused widespread flooding and power outage. Soldiers and fire brigade members using dinghies to navigate flooded streets. The Mula Muta River bursts its banks, submerging low-lying areas and leaving residents without drinking water and power. The local expressed that concern over mixed drains and rainwater. 5 deaths have been reported, with 2 people missing. Officials issued a red alert calling in the army and NDRF to assist an evacuation. Night और संडे सुबह तक संडे जब 4 बजे के बाद जब पानी का लेवल कम होता बारिश कम थी इसलिए वो पानी के लेवल अभी कम होने लगी है. Rachel, Sinpo International News Report. That's all Sinpo International News Report. This program joined in collaboration between Sinpo TV Indonesia and Vairi Media Dubai. Menyapa pagi kami back to you. Thank you for watching. Have a great day.
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyapa pagi Sinpo TV. Informasi kita lanjutkan terkait dengan informasi Komisi 9 DPR yang menyoroti peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya yang mengatur soal pengadaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. DPR menilai Kementerian Kesehatan perlu memberi penjelasan detail mengenai peraturan tersebut agar tidak terjadi salah tafsir di masyarakat. Penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam PP Undang-Undang Kesehatan menjadi kontroversial lantaran peraturan tersebut dianggap rawan salah tafsir jika tidak dijelaskan dengan konsep yang jelas oleh pemerintah. Menyoroti hal itu, anggota Komisi 9 DPR Edi Wuryanto memastikan pihaknya akan memanggil Kemenkes guna memberi penjelasan mengenai peraturan tersebut. Pasalnya ia menyebut aturan itu ditandatangani pada masa reses DPR RI. Oleh karena itu, saya setuju Kemenkes mengambil porsi di dalam mengatasi masalah ini pada bagaimana meningkatkan keluarga, guru, para ulama, lalu para kiai untuk lebih banyak memberikan edukasi tentang seksualitas. Nah, memang ada ayat di situ menyediakan alat kontrasepsi. Ini yang jadi kontroversial. Nah, pada rapat yang ke depan, bagaimana bentuk penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja anak sekolah ini yang menjadi tanda tanya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi perihal polemik aturan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Ma'ruf juga meminta agar penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan juga remaja yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut untuk dikonsultasikan dengan lembaga keagamaan. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ditanya awak media usai mengunjungi Museumku Grabah Timbul Raharjo Kasongan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 7 Agustus 2024. Ma'ruf menyarankan agar penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja yang diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan untuk dikonsultasikan dengan lembaga keagamaan. Wapres menyarankan agar penyusunannya tidak hanya mempertimbangkan dari sisi kesehatan saja, namun mendengarkan masukan dari berbagai sisi. Langkah ini bisa dilakukan dengan harapan bisa meminimalisir terjadinya benturan atau konflik di tengah masyarakat. Saya menyarankan supaya mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. Jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja, tapi juga aspek keagamaannya. Sebab kalau nanti terjadi ketidaksamaan pendapat, ada konflik pendapat, maka nanti akan kontraproduktif lah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, memang terkait dengan alat kontrasepsi yang akan diperbolehkan seperti itu ya, gitu untuk anak para usia remaja dan juga pelajar, ini memang saat ini menjadi bahan perbincangan publik. Artinya memang sampai dengan saat ini terjadi pro dan kontra, namun kalau kita melihat dari kebijakan dari Wapres tadi Ma'ruf Amin ini untuk dikonsultasikan terlebih dahulu baiknya seperti apa, kemudian dari DPR juga menyarankan untuk dirapatkan seperti itu karena memang agar tidak terjadi salah tafsir peraturan pemerintah seperti ini, karena impact-nya akan merugikan pemerintah sendiri dan juga
tentunya bagi anak-anak masyarakat remaja dan Indonesia. juga anak sekolah seperti Betul. itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menkes Budi Gunadi Sadikin meresmikan gedung Puskesmas Tebet dan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya, Heru mengatakan Pemprov DKI berkomitmen melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Budi Gunadi menjelaskan revitalisasi itu dilakukan demi memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat, sehingga ia tidak mau lagi mendengar masyarakat mengeluh pelayanan di puskesmas kurang baik atau tidak nyaman untuk masyarakat. Screening perlu dilakukan upaya untuk mendeteksi dini penyakit yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Beberapa penyakit diakui Budi bisa menyebabkan kematian seperti stroke, jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Kedatangan Heru ditemani oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sekaligus melaunching integritas layanan kesehatan untuk warga Jakarta maupun yang tinggal di sekitarnya. Heru menegaskan Pemprov DKI Jakarta komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Jakarta dan sekitar Jakarta. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran Dinas Kesehatan, RSUD Tebet dan juga Pasar Minggu karena sudah melakukan integrasi pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Barat menggelar kegiatan pembagian 1 juta bendera merah putih. Mereka membagikan bendera kepada para pengguna jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat Uus Keswanto dengan didampingi oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Teku Arsya Kadafi bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Henry Antoro Puji, hari ini melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada warga masyarakat serta para pengendara yang melintas di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat. Pembagian 1 juta bendera merah putih ini akan terus dilakukan secara bertahap dengan target 15.000 bendera yang akan dibagikan di 8 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat. Giat pembagian bendera ini juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan maksud dan tujuan agar seluruh masyarakat bisa ikut membangkitkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Jakarta Barat kebetulan alhamdulillah hadir juga di sini dari Kementerian Dalam Negeri, dari Direktur Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyaksikan pengibaran atau penyerahan 1 juta bendera, dan untuk di Jakarta Barat pada kesempatan baik ini ada 15.000 bendera yang akan disebarkan di Jakarta Barat. Mudah-mudahan pengibaran atau penyerahan bendera ini bisa terus sampai ke lingkungan di DKI Jakarta, Jakarta Barat. Ini dilakukan dalam rangka untuk memperingati peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan dari Kementerian Dalam Negeri juga menyaksikan, ada di sini juga dari Pak Kejari, Pak Kapolres, Pak Dandim. Ya, ini juga untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh warga masyarakat di Jakarta Barat untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera sebanyak-banyaknya. Dengan adanya pembagian bendera merah putih ini diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia dari berbagai lapisan dapat memeriahkan dan juga mengibarkan sebanyak-banyaknya bendera merah putih di seluruh negeri khususnya di wilayah Jakarta Barat dengan penuh semangat kemerdekaan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa terkait dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang telah merevitalisasi puskesmas di Jakarta, ada di Tebet dan juga di Pasar Minggu seperti itu ya, karena banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan puskesmas yang mungkin sangat menurun seperti itu ya. Banyak masyarakat juga yang mengatakan bahwa pelayanan di puskesmas ini tidak sebaik di rumah sakit seperti itu. Maka dari itu semua dan seluruhnya dari Budi Gunadi Sadikin dan juga PD Gubernur DKI Jakarta juga telah merevitalisasikan seluruh puskesmas yang ada di Indonesia, salah satunya juga di Tebet dan juga di Pasar Minggu. Dan mudah-mudahan pelayanan puskesmas ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dari segi pelayanan, juga alat-alatnya dan juga pengobatan dan lain-lain. Ya, diharapkan dalam bidang kesehatan ini semua dapat terkendali seperti itu ya, bisa terlayani semua masyarakat, apalagi dalam waktu dekat ini minggu depan tentunya kita akan merayakan HUT RI ke-79. Seperti berita yang sebelumnya tadi kita tayangkan, ini adalah bentuk
semangat dari para masyarakat dan juga pejabat. Salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Barat yang tadi membagikan bendera seperti itu ya. Ini adalah bentuk apresiasi. Iya, betul. Ribuan bendera seperti itu. Dan mudah-mudahan terkait dengan pelaksanaan 17 Agustus ini bisa terus kita rasakan kemerdekaannya seperti itu ya. Kemeriahannya, kemewahannya, dan bangsa Indonesia ini bisa terus maju, bisa terus saling merangkul satu sama lain, tidak ada perpecahan lagi di mana-mana. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi. Terima kasih dan sampai jumpa.